Saya baca di sejumlah media online ya, dua organisasi sayap Golkar baku hantam, wartawan jadi korban gitu. Bung Ridwan ada di lokasi tadi siang. Ada. Apa yang terjadi sebetulnya? Sebetulnya ini kekurang dewasaan Siapa? dari organisasi AMPG. Karena undangan saya adalah yang diundang oleh kumpulan anak-anak muda Golkar yang menamakan diri Generasi Muda Partai Golkar. Oke. Inisiatornya itu adalah Doli Kurnia yang sekarang Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Sirajuddin itu mantan Sekjen Ketua Barisan Muda Kosguru 57 dan Muhammad Samsul Rizal. Nah ini tiga ini inisiatornya. Ini dulu dibuat saat menyelamatkan Partai Golkar saat Novanto ada masalah. Nah ini dan dipecat mereka semua sama Novanto, termasuk Doli. Nah setelah Novanto jatuh, dia mendukung Pak Airlangga GMPG ini dan membuat komitmen bahwa oke, kita dukung Pak Airlangga tapi harus bersih. Karena waktu itu kan Mas SN kan ada masalah. Ya. Maka Airlangga membuat jargon Golkar bersih. Nah mereka tampil lagi karena melihat Golkar tidak bersih sekarang. Kalau bentrokannya apa yang terjadi sebenarnya asal muasalnya? Terus tadi itu dibilang tidak bersih. Bikinlah dia penyelamatan Partai Golkar. AMPG tersinggung. Kenapa kok pakai nama AMPG? Bukan KMPG, pakai nama Partai Golkar. Sehingga datanglah segerombolan orang yang saya juga tidak kenal, ada 1-2 lah pimpinannya saya kenal. Nah itu mencopot yang namanya spanduk. Spanduk. Nah itu. Tapi ada persaingan internal yang membuat terjadi konflik ya di antara dua kelompok massa. Jadi cuma urusan itu aja. Jadi urusan masalah memakai nama. Urusan memakai nama. Memakai nama. Jadi tidak punya hak GMPG memakai nama Partai Golkar. Terus kenapa kemudian jadi wartawan kena pukul juga? Setelah itu saya datangi yang namanya pimpinannya. Saya bilang, siapa pimpinannya? Alex. Ketemu sama, Alex, kau kenal saya? Oh kenal Bang, Bang Ridwan. Di situ yang kau ambil ini ada foto saya, kau kembalikan. Oke. Kau selamatkan nama saya bilang gitu. Terus ada siapa namanya saya tidak tahu, mengatakan dia Wakil Ketua Umum AMPG. Bang, nama Partai Golkar tidak boleh dipakai oleh orang sembarangan. Ini kan tidak punya hak. Saya bilang ya. Terus abang, sudahlah abang jalan aja masuk, tapi jangan pakai nama. Saya bilang, saya jaga di sini. Saya bilang, saya bukan orang tawanan. Saya bilang gitu. Ada apa dijaga-jaga. Kau kalau mau masuk, kita diskusi di dalam. Nah, mereka ini polisi datang. Oh di situ, oke. Polisi datang, habis gitu wartawan keluar kan ada ribut-ribut. Nah disitulah terjadi lempar-lemparan. Wartawan kena lemparan kursi. Oke. Baik. Pak Hatta, kalau Pak Hatta lihat, apa yang terjadi tadi siang itu memang buntut dinamika internal di faksi-faksi di Partai Golkar atau apa yang sedang terjadi tadi? Saya lihat sebetulnya kader-kader Partai Golkar itu harusnya memahami tentang berbagai perangkat-perangkat ketentuan hukum organisasi. Dalam artian, jika kita menamakan satu kelompok organisasi menggunakan nama semacam kayak sub organisasi itu, apakah ini merupakan bagian yang dibentuk secara resmi oleh partai atau bukan? Atau sekelompok yang menamakan diri kader partai membentuk semacam organisasi atau bagian daripada dinamika ya daripada sekelompok anak muda untuk membuka forum yang tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Tadi itu ada yang tidak sesuai? Saya kira kan harusnya mengikuti ketentuan partai. Yang tidak sesuai yang mana? GMPG. Ya, GMPG ini kan satu nama yang tidak ada di dalam Ada RT kita. Kan tidak merupakan sayap partai, ya, tidak merupakan organisasi yang didirikan atau mendirikan. Nah lalu ini kelompok apa? Buat kami dari Dewan Etik, tentunya kalau itu berbentuk dinamika dari sekelompok anak muda yang punya NPAG, punya kartu anggota Golkar, kita masih anggap ini sebagai bagian dari demokratis, ya, dinamika pemuda.
Tapi kalau itu sudah menjurus kepada mengeruhkan suasana, membuat elektabilitas partai menjadi berkurang, turun. Nah, ini masuk kepada kasus dugaan pelanggaran etik. Pelanggaran etik dan akan masuk Dewan Etik nanti? Kelihatannya demikian. Akan di Dewan Etik kan? Kelihatannya kami akan coba klarifikasi dulu. Klarifikasi? Nah, setelah itu kalau memang terdapat data-data pelanggarannya sesuai dengan kode etik, maka kami akan tingkatkan menjadi sidang pelanggaran Etik. Oke. Bung Nyarwi, sebagai